Mbak Sahara, istri saya darahnya besar, tapi lebih besar Mbak Sahara. Saya jadi pengen, saya sangat tertarik dengan hal itu. Nah, itu bahasa yang bagi saya melecehkan, Pak. Nggak tahu ya bagi orang lain ya. Yang kedua, Mbak Sahara, ketika saya mencium aroma Mbak Sahara harum sekali. Tolong belikan parfum yang sama harumnya seperti Mbak Sahara. Karena saya ketika mencium harumnya Mbak Sahara, saya jadi saya pengen banget, Pak. Ini Roshidah haji gitu, udah sedang haji. Ini kan momentum yang tepat. Intinya ada bahasa seperti itu. Waktu itu beliau haji. Pak Yai istrinya ada? Lagi haji. Oh, lagi haji. Dia lagi sendiri di rumah? Beliau lagi sendiri. Dan beliau tiba-tiba datang dari rumahnya menunjukkan video beliau aktivitas beliau bersama istrinya. Ada videonya? Ada, saya punya bukti. Oh jangan, nggak boleh kalau itu. Oke, saya punya bukti. Kemudian beliau mengatakan bahwa ini tontonan apa? Ini silakan nonton. Saya pakai bahasa Indonesia, Pak. Tanpa mengurangi, tanpa berlebihan. Silakan edukasi. Tonton. Ini sebagai bentuk edukasi buat kalian. Bener nggak Pak Yai suka godain katanya? Godain siapa? Godain Sahara. Mong bojoku lebih ayu, aku ya hafal Quran, hamilul Quran, hafizul Quran, aja peneng godan, niat wae tak lawan. Kok duwe niat elek nang wong, apa meneh niat godan nang wong wedok, Quranku ilang. Lah buktine sampai sekarang iki aku jek hafal Quran, jek hamilul Quran. Dadi lek ana wong ngomong wong wedok rumangsa tak godhong mesti bohonge. Lek pancen wanita ayo rene tak sumpah Quran. Lek aku nggodhong model apa? Lek guyon pancen iya, aku senengane guyon. Nggih to? Sahara, hati-hati lo yo. Hati-hati lo yo. Apa iku? Wong lanang kuwi lek mambu wangi, kuwi pikirane macem-macem. Jawabane apa? Si Sahara malah muni ngeten. Kepengin ta, Yai. Lek pengen wae aku duwe gambar, iki gambarku aku karo iki, aku karo iki, aku duwe video karo iki lho. Dadi Mbak Sahara iki seorang wanita yang luar biasa, ngomongnya pinter. Itu ibaratnya Sri Kandi sebenarnya. Tapi jerone lho, jabone Sri Kandi pinter ngomong cementeng dirungokne sapa wae krungu enak, ning kasrupan alias dia dikuasai oleh hawa nafsu amarah, hawa nafsu kepengen menguasai harta benda. Drama tetangga adalah maut antara Sahara dengan Yaimim di Malang ternyata belum selesai, teman-teman. Saya pikir ketika kemarin sudah muncul di podcastnya Denny Sumargo dan kemudian sudah melakukan klarifikasi, itu sudah akan selesai. Seperti kita ketahui di podcast Denny Sumargo, Sahara akhirnya tidak ditampilkan rekaman tayangannya karena memang itu permintaan dari netizen. Namun di satu sisi Yaimim juga muncul di podcastnya bersama dengan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Dan di sana akhirnya ya mereka sebenarnya hanya ngobrol-ngobrol santai tentang filsafat, tasawuf dan sebagainya. Tetapi di satu sisi yang saya apresiasi dari KDM adalah bagaimana dia juga memberikan kesempatan yang sama untuk Sahara dan juga Sofyan, suaminya, untuk memberikan klarifikasi. Justru dari penampilan Sahara dan pengakuan Sahara di acara podcast KDM, di channel KDM itulah yang akhirnya memicu perdebatan yang semakin panjang. Karena Sahara di podcast KDM tersebut, dia seolah memakai hak jawabnya atas podcast dari Yaimim yang dilakukannya di Denny Sumargo. Di podcast dengan KDM itulah alasan kenapa Yaimim disebutnya sebagai sosok yang cabul itu diutarakan. Ada 4 hal. Drama ini ternyata semakin panjang. Tonton video ini sampai selesai supaya nanti teman-teman tidak gagal paham. Nah teman-teman, mari kita tonton apa yang disampaikan oleh Sahara ketika bertemu dengan KDM. Ini saya cuplik dari video YouTube dari Kang Deddy Mulyadi channel ya. Jadi Pak Yainya canda, kemudian dalam pandangan Mbak kan gitu loh, candanya itu terlalu terbuka,
menyentuh wilayah-wilayah privasi. Jadi begini Pak, saya menganggap bercanda itu 1 kali aja. Lebih dari 1 kali saya anggap itu serius. Karena boleh saya menjelaskan mungkin? Boleh. Karena kebanyakan kasus di Indonesia ini ketika dilecehkan itu diam aja, tapi tidak dengan saya. Mungkin boleh dijelaskan Pak? Boleh ya. Pertama Pak, kasus yang pertama, mohon maaf banget bahasanya, mungkin bisa disensor. Ya nanti kalau yang bahaya ketit. Mbak Sahara, istri saya darahnya besar, tapi lebih besar Mbak Sahara. Saya jadi pengen, saya sangat tertarik dengan hal itu. Nah, itu bahasa yang bagi saya melecehkan Pak, nggak tahu ya bagi orang lain ya. Yang kedua, Mbak Sahara, ketika saya mencium aroma Mbak Sahara harum sekali. Tolong belikan parfum yang sama harumnya seperti Mbak Sahara. Karena saya ketika mencium harumnya Mbak Sahara, saya jadi saya pengen banget Pak. Ini Roshidah haji gitu, udah sedang haji. Ini kan momentum yang tepat. Intinya ada bahasa seperti itu. Waktu itu Beliau haji. Pak Yai istrinya ada? Lagi haji. Oh lagi haji. Dia lagi sendiri di rumah? Dia lagi sendiri. Kemudian yang ketiga Pak, waktu itu saya keluar, saya nyupir sendiri, bawa mobil sendiri. Kebetulan saya kan habis keramas, jadi nggak pakai jilbab, pakai tapi cuma diginiin Pak. Nggak, saya menganggap itu nggak pakai sih Pak. Kemudian saya sapa, klakson, good morning Yai, saya bilang gitu. Akhirnya beliau menuju ke bangku supir, ke jendela supir, sisi kiri, sisi kanan. Kemudian beliau tanya, loh Mbak, habis keramas, habis mandi besar, junub? Iya, junub. Loh, kalau begitu habis berhubung. Kalau belum, oh Pak Sofwan nggak ada ya, kalau belum berhubung sama saya. Bahasanya seperti itu. terakhir. Nah yang terakhir ini yang bikin saya kaget banget ya Pak. Ada tamu. Waktu itu ada tamu dari Madura Pak, 6 orang, spesifik sekali 6 orang. Kita duduk di gazebo semuanya, termasuk saya. Dan beliau tiba-tiba datang dari rumahnya, menunjukkan video beliau aktivitas beliau bersama istrinya. Ada videonya? Ada, saya punya bukti. Oh jangan, nggak boleh kalau itu. Oke, saya punya bukti. Kemudian beliau mengatakan bahwa ini tontonan apa? Ini silakan nonton. Saya pakai bahasa Indonesia Pak. Tanpa mengurangi, tanpa berlebihan. Silakan tonton. Ini sebagai bentuk edukasi buat kalian. Sama dilihatin sama orang Madura itu? Iya. Oh jadi ke bawah ngomongnya. Terus kemudian saya merasa ilfil, saya jijik, kemudian saya pergi Pak. Saya meninggalkan gazebo. Kemudian beliau ini tiba-tiba ngejar saya, Mbak Sarah mau kemana? Mau kemana? Lihat dulu ini Mbak, katanya. Lihat, saya enak loh Mbak, sampai nggak seperti ini. Saya speechless di situ Pak. Akhirnya saya punya rasa sabar Pak. Saya tahu bahwa kesabaran itu tidak ada batasnya. Tetapi saya sendiri sebagai manusia yang membatasi rasa sabar itu. Akhirnya saya memuncak nih, saya udah kayak nggak kuat, sampai emosi saya udah banyak di dalam. Akhirnya dari situ saya nahan Pak, nahan ngempet. Nah, muncullah kasus-kasus berikutnya Pak, kasus-kasus mengenai parkir itu. Nah teman-teman, tadi di situ sudah kita lihat bersama bahwa bagaimana secara vulgar Sahara itu menceritakan secara detail apa saja yang dilakukan oleh Yai Mim. Ini kan sungguh sangat mengagetkan, apalagi ini di sebuah podcast yang notabene ini adalah milik seorang gubernur Jawa Barat. Dan dengan gamblang, tanpa tedeng aling-aling, bahkan sampai beberapa kata itu banyak yang disensor karena tidak pantas. Itu dia dengan santainya membeberkan sebuah fakta bla 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 tanpa kita pernah tahu kebenarannya. Bahkan yang lebih sadis, yang menyebutkan bahwa Yai Mim itu menunjukkan video pribadinya bersama istrinya itu kepada teman-temannya Sahara yang berada di base camp. Ini kan sungguh apa betul seperti itu. Namun yang saya salut juga dari KDM, akhirnya KDM itu memberikan ruang lagi kepada Yai Mim untuk melakukan klarifikasi terhadap video yang sudah tayang di akun YouTube-nya KDM. Dan ternyata dari situlah akhirnya Yai Mim bisa menjelaskan secara detail apa saja sanggahan yang dilakukan. Kenapa video pribadi antara Yai Mim dengan istrinya itu bisa berada di dalam penguasaan Sahara dan tim hukumnya?
Ternyata karena memang ya Imam waktu itu bercerita bahwa HP-nya sempat lemot, kemudian minta tolong untuk dibetulkan oleh Sahara dan juga teman-temannya yang dari Madura. Itu ternyata besar kemungkinan, ini dugaan ya, dugaan dari ya Imam itu ada yang melakukan transfer data atau di copy sehingga akhirnya video tersebut bisa menyebar. Nah teman-teman, untuk bisa lebih jelasnya ayo kita tonton videonya bareng-bareng. Ini kan ada dua aja sama Pak Yai Ima yang harus ditanyakan, karena kemarin kan Mbak Sarah ngomong ke media sosial dan orang kan melihat gitu loh Mbak Yai ya. Yang pertama itu bener nggak Pak Yai suka godain katanya? Godain siapa? Godain Sahara. Mong bojoku lebih ayu, aku ya hafal Quran, hamilul Quran, hafizul Quran, aja pernah godan, niat wae tak lawan. Kok duwe niat elek nang wong, apa meneh niat godan nang wong wedok, Quranku ilang. Lah buktine sampai sekarang iki aku jek hafal Quran, jek hamilul Quran. Dadi lek ana wong ngomong wong wedok rumangsa tak godhong mesti bohonge. Lek pancen wanita ayo rene tak sumpah Quran. Lek aku godhong model apa? Lek guyon pancen iya, aku senengane guyon. Nggih to? Senengane guyon. Ngono Kang Dedi. Lah Mbak Sahara itu sebenarnya orangnya baik, tapi karena dipengaruhi oleh rasa iri iku sebenarnya potensi dari Allah. Nek iri dipertemukan dengan iman, ilmu, nikmat dan takwa yang ada di dalam dadamu, akan menempa dirimu menjadi orang yang sukses seperti Kang Dedi. Kang Dedi lek iri kan? Kang Dedi iri karo Yai Mim, mergo Yai Mim iso agama. Terus Kang Dedi belajar agama. Kang Dedi kerja keras. Apa iku? Nyang wong iku rondo-rondo tuwek-tuwek kan zaman kayak duwe yo nah. Maici mama Mairo. Iya. Nah, aku sering muni ngene nang jenenge Sahara iku. Bocah iku lek gawe minyak wangi ya to. Lek gawe minyak wangi iku nemen banget ya to. Sampai omahku kan gandeng Pak Dedi. Rumah saya dengan rumah Sahara itu gandeng. Dia kalau pakai minyak wangi itu minyak wanginya sampai ratusan meter itu mampu. Terus bajunya Kang Dedi, bajunya lek cara Qur'ane jenenge kasiyatun kasiyatun gawe klambi rapet, ariyatun ning uda mergo nunjuk-nunjuk ning ngono aneh, berbaju ning ketat alias menunjukkan lekuk-lekuk badan. Iku modele Sahara, tak elingkan baik-baik. Sahara, hati-hati lo yo. Hati-hati lo yo, apa iku wong lanang kuwi lek mambu wangi kuwi pikirane macem-macem. Jawabane apa? Si Sahara malah muni ngeten, kepengin ta Yai, lek pengen wae aku duwe gambar, iki gambarku aku karo iki, aku karo iki, aku duwe video karo iki lho. Dadi Mbak Suhara iki seorang wanita yang luar biasa, ngomongnya pinter. Itu ibaratnya Sri Kandi sebenarnya, tapi jerone lho. Jabone Sri Kandi pinter ngomong cementeng dirungokne sapa wae krungu enak, ning kasrupan. Kadang-kadang wong wedok iki ya kepengin takdir ya. Bi, kok iso ngono ki lho, sampean apa tahu main chattingan, apa sampean tertarik? Demi Allah, demi Quran ya nduk ya, aku ngechat Sahara itu enggak pernah yang berbau-bau begitu. Kalau ada chattingan yang semacam itu pasti dia yang melakukan. Kenapa? Dia pernah menguasai HP saya kedua-duanya itu selama hampir 1 bulan. Yang pertama 10 hari HP satunya, yang satunya lagi itu 20 hari, berarti 1 bulan kan dibawa oleh dia. Dibawa oleh dia dan anak buah dia, dibawa ke Madura. Saat itulah, setelah itu beredar namanya video pribadi saya, ya toh. Nah, ya toh. Jadi dia itu ya apa ya? Jadi wong ki lek niate elek, lakune tetep elek.
Lek niate apik lah mbok dikapakne ya enggak apik. Makanya innamal a'malu binniyat. Dong itu Pak Dedi. Ya yang penting kan Pak Yai sudah menyampaikan dua hal aja kalau saya nanya kan. Yang pertama Pak Yai tidak merasa menggoda gitu loh. Yang kedua bahwa video pribadi dengan istri itu adalah video pribadi yang di HP Pak Yai kemudian berpindah karena HP-nya diperbaiki. Kan itu ya? Dengan klarifikasi yang dilakukan oleh Yai Mem melalui KDM inilah secara otomatis apa yang disampaikan oleh Sahara sebelumnya itu sudah dibatalkan atau sudah gugur karena Yai Mem itu sudah memberikan klarifikasi yang detail. Bahkan ada fakta yang sangat mencengangkan, ternyata justru Sahara lah yang menunjukkan kepada Yai Mem bahwa dia itu mempunyai koleksi video-video pribadi dengan si A, dengan si B. Wah, ini luar biasa. Ini justru bisa menjadi skandal yang selama ini netizen sudah curiga. Itu bisa jadi ini akan menjadi fakta baru. Kita tidak pernah tahu, tetapi ini hanya berdasarkan apa yang disampaikan oleh Yai Mem. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Silahkan kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya terus terang mengapresiasi apa yang dilakukan oleh KDM yang notabene dia sebenarnya adalah Gubernur Jawa Barat. Secara teritori, secara wilayah dia tidak ada sangkut pautnya, tetapi karena beliau merasa terpanggil karena ini sudah menjadi isu nasional yang mana itu membuat masyarakat itu menjadi gaduh, netizen itu menjadi terbelah. Maka dari itu beliau berinisiatif untuk mengundang keduanya supaya ada tempat untuk melakukan klarifikasi. Dan bahkan yang lebih luar biasa lagi, KDM berencana untuk datang ke Malang langsung untuk bisa bertemu dengan Sahara dan juga Yai Mem dan bisa dalam tanda kutip mendamaikan mereka sehingga bisa hidup bertetangga lagi dengan baik. Ini tentu langkah yang patut kita apresiasi, tetapi di satu sisi ini menjadi hal yang sangat ironis dan ini menjadi tamparan keras bagi pemerintahan Kota Malang. Bagaimana ketika di wilayahnya itu ada kasus yang ini viral dan menjadi besar, ternyata pemerintah Kota Malang ataupun wali kotanya itu sampai hari ini tidak ada tindakan yang serius, tidak ada tindakan yang khusus untuk bagaimana supaya mencari jalan keluar yang terbaik. Justru pimpinan daerah dari provinsi lain itu yang berinisiatif untuk supaya ini segera mereda dan ini tidak melebar kemana-mana. Tentu juga kita kritisi juga bagaimana Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah yang juga tidak ada gerak langkah yang nyata, yang tidak segera melakukan tindakan yang cepat dan terukur untuk bagaimana supaya ini tidak terus-menerus membesar. Ini tentu menjadi PR bagi pemerintah Kota Malang dan juga pemerintahan Jawa Timur pada umumnya. Bagaimana mengatasi konflik, bagaimana ada permasalahan di wilayahnya, tetapi justru tidak segera mengambil langkah yang tepat dan cepat. Semoga perseteruan antara dua tetangga ini bisa segera menemukan titik terang, menemukan jalan terang, dan ini bisa segera reda. Dan apapun itu, siapa yang bersalah dan siapa yang harus bertanggung jawab, baik itu secara hukum maupun secara sosial, ya mereka harus mendapatkan pelajaran yang setimpal, karena ini sudah dalam taraf membuat gaduh, membuat heboh dalam taraf nasional. Demikian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Vincent Nugraha, terima kasih.